kebanyakan para laki taunya mungkin, "Oh, gue nyari duit aja itu udah cukup buat anak gue." Tapi kan kalian nggak tahu anak kalian tuh butuh emosional seperti apa gitu, butuh secara fisik tuh datangnya seperti apa, secara emosi seperti apa, kayak gitu. Yang aku pelajari, yang aku baca-baca gitu ya teman-teman, bahwa, mungkin efeknya itu beda-beda. Mungkin kalau perempuan itu lebih, spesifiknya pada kurangnya tangki cinta ya pada dirinya. Yang di mana nih takutnya yang dia cari gitu, orang yang, dia mungkin menyangka bahwa, "Oh, kebutuhan afeksi gue bisa nih sama dia terpenuhi." Padahal ternyata cuma, apa ya, hubungan yang manipulatif gitu, yang awalnya cuma dikasih, love bombing gitu kan itu banyak gitu, dan kebanyakan laki-laki yang nggak bertanggung jawab, yang love bombing itu ngincernya yang perempuan-perempuan yang peran ayahnya nggak ada, karena segampang itu gitu. Ada beberapa perempuan yang fatherless, dia kurang peran ayah, tapi ketika dia membangun hubungan, lebih mandiri, jadi sosok maskulin nih ya. Menurut kamu itu hal yang baik atau buruk? Mmm, Oke, kita balik lagi di episode kali ini. Kita akan ngobrolin sesuatu yang agak sensitif. Sesuatu yang mungkin relate dengan sebagian besar dari kita, sesuatu tentang keluarga. Tapi mungkin kita bisa tanya langsung ke Dina. Apa yang mau kita obrolin hari ini? oke, topik kali ini aku mengangkat, mengenai fenomena fatherless, yang di mana dalam negara kita yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara tingkat ketiga, fatherless tertinggi di dunia. Oh, Mhm. really? Bahkan di sekarang, program-program pemerintah menerapkan gemar, yaitu gerakan apa ya, pokoknya para ayah itu untuk, mengambil rapot anak-anaknya gitu, saking tercapnya negara kita sebagai negara fatherless. Oke. Tapi apa yang akan audiens kita dapat kalau misalnya mereka dengerin episode kita kali ini dari awal sampai akhir? Oke, mungkin nanti akan ada penjelasan dampak dari fatherless, terus juga ada konsep-konsep fatherless. Nanti mungkin ada yang relate dengan, kondisi seperti ini, mungkin, akan membantu mereka bagaimana sih kalau misalkan saya sebagai seorang fatherless tuh harus apa gitu untuk ke depannya gitu, untuk tidak mengurangi value saya sebagai anak tuh seperti apa, kayak gitu. Oke, menarik. Kita langsung masuk aja ke pembahasannya ya. Mungkin pertanyaan paling pertama adalah, apa maksud dari fatherless itu sendiri? Oke, setahu aku fatherless merupakan, kurangnya peran ayah, tapi bukan secara fisik doang gitu. Jadi bukan anak yatim saja gitu ya. Kebanyakan dari orang-orang taunya fatherless tuh apa sih, kan, banyak tuh yang nanya kayak gitu. Kurangnya peran ayah, aku selalu ngomong gitu, kurangnya peran ayah. Oh, berarti itu anak-anak yatim ya gitu? Karena waktu itu aku sempet mau ngambil topik skripsinya variabelnya tuh fatherless. Mmm. Nah, rata-rata guru BK aja taunya itu anak yatim gitu, bagaimana yang lain yang nggak ngerti gitu ya. Iya. Jadi ya udahlah, akhirnya saya, perjelas lagi kepada orang-orang yang mungkin belum ngerti bahwa fatherless adalah kurangnya peran ayah secara fisik maupun emosional gitu ya, dan juga, mungkin finansial juga ya gitu. Oke. Fenomena fatherless ini berarti bukan cuma secara fisikal, tapi juga secara emosional. Dan ini adalah fenomena yang universal, yang justru malah Indonesia termasuk salah satu negara yang paling banyak mengalami fenomena ini. Menurut kamu, kenapa fenomena ini sering banget terjadi di negara ini? Fenomena fatherless mungkin, sering terjadi ya, mungkin karena fatherless kan ayah ya gitu, Ya. kurang pengetahuannya seorang laki-laki, tentang tanggung jawabnya gitu. Kebanyakan para laki taunya mungkin, "Oh, gue nyari duit aja itu udah cukup buat anak gue." Tapi Mmm. kan kalian nggak tahu anak kalian tuh butuh emosional seperti apa gitu, butuh secara fisik tuh datangnya seperti apa, secara emosi seperti apa, kayak gitu. Mungkin ya ketidaksiapan mereka sebagai seorang ayah atau misalkan menikah sebagai suami itu nggak ada gitu. Jadi asal, "Ya gue, apa ya, sebagai laki-laki udah cukup nih finansial, kayaknya gue oke nih untuk jadi suami dan ayah." Padahal itu enggak banget. Jadi kan butuh banget, namanya kayak misalkan kelas pranikah atau juga parenting gitu. Oke, jadi intinya adalah itu nggak ada kesadaran dari laki-laki. Mereka berpikir kalau misalnya mereka ini udah mumpuni untuk menjadi ayah, tapi saat implikasinya ternyata itu nggak terwujud gitu, dan yang merasakan dampaknya adalah anak-anaknya ini. Nah, dampaknya ini kan bisa terasa oleh, anak ya dari semua gender ya. Kalau misalnya kita sebagai anak perempuan atau kita sebagai anak laki-laki, apakah kita mengalami efek yang berbeda karena kita beda gender, ataukah fenomena ini berefek sama, sama setiap gender? Menurut kamu gimana?
Oke, yang aku pelajari, yang aku baca-baca gitu ya Mhm. teman-teman, bahwa, mungkin efeknya itu beda-beda. Mungkin kalau perempuan itu lebih, spesifiknya pada kurangnya tangki cinta ya pada dirinya. Jadi dia nyari nih, kebutuhan afeksi di, orang lain, entah itu laki-laki lain gitu ya, pacarnya, sebagai pacarnya. Yang di mana nih takutnya yang dia cari gitu, orang yang, dia mungkin menyangka bahwa, "Oh kebutuhan afeksi gue bisa nih sama dia terpenuhi." Padahal ternyata cuma, apa ya, hubungan yang manipulatif gitu, yang awalnya cuma dikasih, love bombing gitu kan itu Mhm. banyak gitu dan kebanyakan laki-laki yang nggak bertanggung jawab, yang love bombing itu ngincernya yang, perempuan-perempuan yang peran ayahnya nggak ada. Karena segampang itu gitu mereka, kena, dari ituannya mereka. Tapi entar dulu, kita stop dulu di situ. Mungkin ada beberapa hal yang mau aku tanyain. Karena ini menarik ya, karena ternyata, efeknya kita sebagai anak perempuan yang mengalami fenomena fatherless adalah kita lebih cenderung untuk mencari cinta atau kebutuhan itu di luar, dan kita lebih mudah untuk kena love bombing. Tapi menurut kamu kenapa efeknya pada wanita itu sifatnya begitu emosional? Apakah ini karena kita gendernya sebagai wanita yang stereotipnya adalah makhluk yang sensitif, emosional, dan kita selalu mencari sesuatu yang sifatnya emosional seperti kasih sayang atau ini, atau memang itu karena sesuatu yang begitu penting bagi wanita yaitu kebutuhan emosional sampai kita akhirnya lebih mudah kena love bombing itu? Iya bener, dari buku yang aku baca itu judulnya The Psychology of Woman karya Nevzat Tarhan, itu dia psikolog neurostik dari Turki. Jadi kebutuhan, psikologis perempuan kan emang emosional, merasa disayangi, dicintai, dihargai, itu dia bener-bener itu butuhnya itu gitu ya, kalau kalian pelajari. Jadi ketika dia nggak dapat itu dari bapaknya, terus dia dapat dari orang lain, dia merasa, "Oh ini kayaknya oke nih," gitu maksudnya. Padahal itu dia nggak tahu itu cinta manipulatif atau bukan, atau cinta yang bener-bener cinta gitu. Dia nggak bisa bedain itu karena ya kurangnya peran ayah, dia nggak tahu jadinya gitu. Oke, kamu bisa ngebedain antara cinta yang manipulasi atau cinta yang memang benar-benar pure cinta? Gimana cara kita sebagai wanita bisa ngebedain hal itu, terutama saat kita ini dalam kondisi fatherless? Oke. Yang aku pelajari, namanya bukan cinta manipulatif. Kalau dalam buku yang tadi aku sebutin namanya cinta erotis gitu. Di situ di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa cinta erotis itu sebenarnya awalnya dia ngasih love bombing gitu. Oke, secara emosional oke, tapi makin ke sini makin ada isyarat-isyarat gitu. Entah itu misalkan secara fisik atau secara seksual kayak gitu. Seperti kayak kayak gitu kalau cinta erotis. Tapi kalau misalkan cinta sejati gitu ya, dia bisa ngehasilin sesuatu yang di mana itu, mempertaruhkan nyawa dia. Sebenarnya sudah cukup ya misalkan bagi laki-laki di dalam buku tersebut kalau misalkan dia nyari nafkah, kan itu mempengaruhi, bahwa laki-laki itu, udah mempertaruhkan nyawanya gitu ya kan kalau mencari nafkah. Nah tapi nggak cukup sampai situ doang kan ternyata gitu, kayak gitu sih. Oke, jadi itu adalah bedanya cinta yang erotis sama cinta sejati. Gimana cara kita mencegah diri kita supaya nggak tercebur dalam cinta yang erotis ini? Oke, mungkin kita balik lagi ke diri sendiri untuk, para perempuan carilah, misalkan memang, love language kalian itu apa, ya itu penuhi dulu kebutuhan kalian, cinta kalian tuh sendiri. Kalian harus usahakan bisa, memenuhi itu secara sendiri dulu gitu, baru bisa menerima dari orang lain. Karena kalau misalkan kita sendiri nggak bisa, terus kita nyari ke orang lain, ketika orang lain kan nggak selamanya tadi yang dijelasin, nggak selamanya hubungan itu baik-baik aja gitu. Ketika kita dapat yang nggak enak, ya kita jadinya merasa gimana ya, ya hubungannya kok jadi begini gitu. Ya, aku yakin kalau sebagian besar audiens kita sudah memahami love language-nya dia. Tapi terkadang faktor eksternal seperti orang-orang di lingkungan kita, di sekitar kita, atau termasuk faktor peluang, kesempatan, momentum, itu nggak ada. Kayak dan mereka itu against sama apa yang pengen kita capai. Seumpama kita udah paham love language kita. Kita udah berusaha untuk menghindari cinta yang jenisnya cinta erotis seperti itu. Kita udah berusaha seeking atau meletakkan seluruh energi kita supaya kita bisa menemukan cinta yang sejati. Tapi ternyata lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita itu nggak mendukung usaha kita untuk mendapatkan hal itu. Apa hal yang harus kita lakuin kalau kita ada dalam situasi seperti itu? Apakah give up bisa jadi pilihan bagi kita untuk menghadapi situasi yang seperti itu, atau ada tindakan tertentu yang harus kita lakuin supaya kita bisa tetap dapet cinta yang sejati dan nggak
terpaku sama situasi di sekitar kita yang nggak mendukung. Kalau give up tuh kayak gimana Jadi misalkan? give up itu kayak, oh karena orang-orang di sekitar gue udah nggak mendukung gue, dan gue nggak dapet momentum, gue nggak punya kesempatan, seluruh pintu udah ketutup, ya udahlah, gue maksudnya gue dapet cinta sesuai dengan kadarnya itu rata-rata aja lah. Dan tanpa kita sadari, karena kadarnya ini rata-rata, justru kita malah tercebur dalam hubungan yang cinta erotis yang tadi kamu bilang itu. Dan kita lebih mudah dimanipulasi. Itu artinya kita give up untuk mencari cinta sejati dan jatuh ke dalam cinta erotis ini. Oke, jadi Karena itu lebih mudah, oke. ya. Jadi give up tuh lebih beresiko ya? Ya, lebih berisiko. Ya mungkin kayak gitu. Apakah itu bisa jadi pilihan buat kita atau ada tindakan tertentu yang harus kita lakuin untuk mencegah kita give up? Mungkin kalau give up-nya kayak misalkan, seadanya aja, misalkan ada orang mencintai kita, ya udahlah adanya segini, kita terima-terima aja. Ya mungkin itu bakal beresiko banget ya untuk kedepannya kita menerima orang yang mungkin bukan tipe kita dan sebagainya, tapi kita terima. Jadi kita, apa ya, menurunkan standar gitu ya. Takutnya karena orang itu nggak sesuai standar kita, malah justru kita yang nyakitin orang tersebut gitu, takutnya seperti itu aja sih, gitu. Terus kalau misalnya lingkungan yang nggak mendukung kita untuk menemukan cinta sejati itu gimana? Oke, jadi kalau misalkan pasangan itu yang setahu aku ya teman-teman mungkin, jadi kalau mau misalkan mendapatkan pasangan yang bagus, baik-baik aja, kita juga harus menemukan, value value yang sepadan gitu. Misalkan kita mau, pasangan yang okelah misalkan public speaking-nya dan sebagainya, kita harus punya nih koneksi pada, gerakan-gerakan tersebut, kayak gitu. Oke, jadi memang itu disertai dengan usaha gitu Iya, ya. bener. Kalau misalnya kita mau mencapai sesuatu yang benar-benar pure kayak cinta sejati dan gak jatuh dalam cinta yang erotis, itu juga dibutuhkan serangkaian usaha, dibutuhkan serangkaian perjuangan yang mungkin terkadang terkesan keras gitu ya. Tapi itu nggak menjadi alasan bagi kita untuk give up dan jatuh ke dalam cinta yang erotis ini. Oke, itu salah satu dampak fatherless yang terjadi pada wanita. Pada wanita. Kalau pada laki-laki, Oke, pada laki-laki ini sesuai dengan bacaan yang tadi juga, buku yang tadi, The Psychology of Woman. Jadi di dalam buku Psychology of Woman itu bukan perempuan doang yang diceritain, Balu. Jadi semuanya tuh kebutuhan psikologis perempuan itu apa, laki-laki itu apa, kayak gitu. Jadi ya kita bisa tahu nih POV, oh laki-laki begini ya, gitu, perempuan begini ya, gitu. Ternyata eh, apa ya, dampak dari fatherless ini bukan ke perempuan aja, yang kita tahu kan perempuan yang paling banyak kena imbasnya gitu ya kan. Tapi ternyata anak laki-laki juga bisa gitu ya. Jadi yang ngalamin fatherless nih bukan perempuan aja, tapi laki-laki juga ada. Nah, dampaknya itu yang saya tahu, bahkan juga banyak gitu psikolog dan konselor ngomong, kalau kurangnya peran ayah dalam keluarga gitu, apalagi, cuma hanya ibunya aja nih yang punya peran gitu ya. Karena kan ibu kan punya apa ya, insting kepada anak. Memang dari 9 bulannya itu seperti itu, kayak gitu. Nah, kalau ayah ini enggak gitu, mau nggak mau dia bangun sendiri dengan anaknya gitu. Jadi kalau nggak terbangun, itu menyebabkan yang namanya, apa, fenomena LGBT. Jadi LGBT rata-rata itu muncul karena kurangnya peran ayah. Jadi waktu pas kuliah nih, aku kan ada kuliah konseling populasi. Jadi konseling populasi itu ngebahas semuanya, lansia, anak-anak, perempuan, LGBT. Itu banyak deh ya, terus, para para, anak-anak berkebutuhan khusus juga. Nah, pada saat materi LGBT, kalau kita ditanya, dosen tuh selalu nanya, "Ada nggak pengalaman-pengalaman sekitar yang LGBT?" Dan rata-rata itu sesuai dengan materi bahwa banyak yang, mengalami LGBT karena kurangnya peran ayah, bahkan dia dilecehkan oleh keluarganya sendiri, gitu. Dan itu laki-laki yang menerima pelecehan, bayangin dari keluarga dilecehin gitu, kepada anak laki-laki gitu, dan itu berimbas dia menjadi, apa ya, gay ya kan kalau laki-laki ya gitu. oke. Ternyata fenomena LGBT itu bisa jadi disebabkan oleh trauma, salah satunya karena fatherless ini ya. Iya ya, menarik menarik. Oke, itu dampak bagi anak laki-laki. Menurut kamu sama seperti wanita, ada nggak sih pencegahan, tindakan pencegahan? Kalau misalnya kita merupakan korban fatherless, dan kita sebagai anak laki-laki anggaplah seperti itu ya, tindakan pencegahan apa yang perlu kita lakuin supaya kita nggak terjerumus dalam LGBT dan semacamnya? Kalau LGBT mungkin ya, kalau anak laki-laki usahakan jangan ketika kita nggak dapat peran ayah,
ya kita skak, "Oh gue nggak dapat peran ayah dan gue harus nyari di laki-laki lain," Iya gitu. iya iya. Jangan seperti itu Tapi mungkin jadi ya. make sense ya. Iya Iya sih. iya iya. Jadi ya udah kalau misal, di dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa, kita bisa nyari cinta lewat hobi-hobi kita. Kalau emang laki-laki misalkan hobinya nge-gym ya, bisa dengan nge-gym gitu. Bisa misalkan menulis, ada juga yang bisa, memang hobinya menulis, bisa menulis kayak gitu. Oke, jadi ada banyak aktivitas-aktivitas lain yang bisa mengalihkan pikiran kita dari bisikan-bisikan untuk mencari cinta pada sesama jenis ya. Iya bener. Iya iya, benar-benar. Jadi ini juga merupakan sebenarnya fenomena LGBT. Mungkin ini out of topic ya, tapi dari sini kita jadi paham kalau misalnya LGBT itu nggak selalu fenomena yang sifatnya genetik, melainkan juga karena pilihan. Gitu, ini salah satu contoh kasusnya. Dan kita selalu ada tindakan pencegahannya, yaitu kita dengan melakukan aktivitas mencari sesuatu untuk disukai gitu ya. Iya. Bukan, nggak harus objeknya human, Iya. tapi bisa itu dalam bentuk aktivitas. Betul Iya, betul. benar-benar benar. Selanjutnya adalah kalau misalnya kita berbicara tentang fenomena fatherless, kamu ada contoh kasus gak sih, di mana fenomena ini berimpact pada seseorang yang mungkin kamu kenal? Oke, kalau fatherless sendiri, banyak sih dari teman juga ada, jadi tuh dia memang, peran ayahnya secara fisik ada, tapi secara emosional itu nggak ada. Nah, jadi temanku ini perempuan, dia, latar belakang dari keluarganya, ayahnya ini kebetulan Islami banget lah gitu ya. Nah, jadi dari situ, dia merasa kalau karena peran ayahnya nggak ada dan ayahnya ibunya juga seperti apa ya, adalah kurangnya peran suami juga gitu ya kan, dia beranggapan bahwa dia takut untuk memulai hubungan ke depannya gitu. Tetapi dia berani untuk memulai hubungan seperti pacaran gitu, paham nggak? Jadi dia Untuk pernikahan, jenjang pernikahan belum terbayang, nggak nggak. bisa berkomitmen. Heeh, tapi untuk pacaran dan sebagainya iya, dan ya itu tangki cintanya dia, berfokus pada pacarnya aja gitu. Jadi ketika pacarnya melakukan sesuatu yang, apa ya, melanggar batas, hubungan, tapi ya karena udah di awal udah dikasih tangki cinta sama pacarnya, jadi dia merasa, ya udah selama ini kan dia udah ngisi tangki cinta gua, ya udahlah untuk permasalahan-permasalahan kayak gini gua wajarin aja gitu, Bisa kalau nggak ditoleransi. iya gitu, padahal nggak bisa gitu. Oke. Jadi ini salah satu fenomena yang menarik ya, di mana fenomena fatherless bisa membuat seseorang itu jadi takut untuk memulai suatu hubungan. Menurut kamu, apa yang ada dalam pikirannya si wanita ini saat dia merasa takut untuk memulai suatu hubungan, terutama hubungan komitmen seperti pernikahan? Mungkin bayangan perempuan ini, dia bakal ngelihat, bapak apa, suaminya nanti takutnya seperti bapaknya gitu ya kan. Mmm. Nah, dan kebanyakan, takutnya, para perempuan tuh ya karena udah dapat peran ayahnya seperti itu, takutnya juga memicu pertengkaran juga pada saat pernikahan. Karena kan pasti perempuan sendiri tuh sadar gitu kayak, "Gue nih takutnya, apa namanya, ketika nikah nih nanti, ketika suami gue ngelakuin kesalahan, gue tuh ngungkit, masa lalu gue kayak, 'Kok lu sama sih sama bapak gue?' Kayak gitu. Nah kayak gitu. Kalau misalnya memang dia jadi merasa takut, apakah wanita ini memiliki kapasitas untuk bisa mengubah situasinya dia sebagai fatherless dan trauma kebetulan dia jadi nggak bisa berkomitmen, apakah dia punya kapasitas untuk berubah? Dan mungkin kamu bisa kasih tahu ke aku, apa yang sekiranya perlu dia lakuin untuk keluar dari zona itu? Oke, untuk bisa berubah atau misalkan bisa merubah sistem dari kekeluargaannya dia untuk anak-anaknya dia itu bisa ya, tentu bisa. Tapi, dengan cara ya itu, dia menyelesaikan dulu nih, apa, trauma dari masa lalunya. Karena kalau enggak disembuhin pasti diungkit terus di masa depannya ketika dia udah punya hubungan dengan suaminya gitu. Jadi selesaikan dulu, apa namanya, trauma kalian yang mungkin punya fatherless itu selesaikan dulu baru, kita menjalin hubungan. Dan juga jangan lupa, ya itu belajar tentang pranikah dan juga parenting gitu ya, Iya. supaya nggak berkelanjutan untuk anak-anak kita gitu. Oke, fatherless ini sebenarnya problemnya ini kan ada di father-nya ya. Tapi apakah kita sebagai korban, sebagai anak, entah itu kita anak laki-laki maupun perempuan, yang harus menyelesaikan problem itu, yang harus mengambil langkah pertama, atau kita harus menyerahkan langkah pertamanya itu pada father kita? Menurut kamu seperti apa?
Sebenarnya dari ayah, ya memang dari ayah memang harus ada perubahan juga, tapi kan kadang ada beberapa orang tua yang memang batu, "Udah emang sifat gue tuh seperti ini," gitu, Iya. itu banyak. Ya berarti kalau memang orang tua kita memang menganut sistem kayak gitu, mau nggak mau itu harus dari pola pikirnya dia sendiri, keinginan dia sendiri, kalau dia nggak mau berubah, ya udah mau nggak mau kita nih yang ngubah anaknya seperti apa gitu untuk ke depannya, kayak gitu. Mmm. Apa efek yang mungkin bakal terjadi kalau misalnya kita sebagai korban fatherless dan kita akhirnya terjerumus dalam cinta erotis dan akhirnya kita punya anak? Apa problem yang mungkin bakal terjadi, skenario terburuk yang mungkin bakal terjadi kalau kita meneruskan rantai itu pada anak kita? Anak kita ngerasain apa yang kita rasain tentu ya, kayak misalkan kurangnya peran ayah, ditambah lagi dia juga ngelihat bagaimana kondisi tidak enaknya rumah gitu ya, gimana. Jadi dia mencari kenyamanan di, luar gitu, yang seharusnya rumah menjadi tempat teraman, tapi Mmm. dia merasa rumah itu, apa ya, menurut mereka tuh neraka gitu, nggak ada kenyamanan di situ gitu. Iya, jadi tempat kejadian perkara trauma ya, Iya jadi rumah iya ya gitu. ya ya ya, Jadi bener. balik lagi, terus terus, rantainya terus begitu-gitu aja kalau misalkan Rantainya enggak. akan terus, terhubung sampai ke anak cucu kita kalau Iya misalnya benar. kita nggak punya kesadaran untuk mengubah hal itu gitu ya. Dan mungkin di sini ada audiens kita yang bertanya, "Oke, gue harus mengubah, tapi apa sih sekiranya langkah pertama yang harus gue lakuin?" Sekarang kita ngomongin masalah teknisnya ya. Apa langkah pertama yang menurut kamu harus kita lakuin untuk mengubah situasi itu? Baik laki-laki maupun perempuan selesaiin apa ya, maksudnya, selesaiin dulu trauma kalian, terus juga mungkin kalau misalkan memang Anda kurang, kebutuhan afeksi, penuhi dulu kebutuhan afeksi kalian, baru, kalian menjalin hubungan kayak gitu. Nah, Mungkin itu langkah pertama. oke, kalau misalnya nih kadang kita tinggal dalam lingkungan di mana saat kita berusaha memenuhi kebutuhan afeksi kita dianggap sebagai orang yang egois, memikirkan diri sendiri. Gimana cara kita menanggapi lingkungan yang seperti itu? Mungkin, perlunya komunikasi ya kepada orang tua bahwa apa tujuan Anda untuk, memenuhi kebutuhan afeksi itu seperti apa, Mmm. lalu juga nggak ada salahnya untuk, misalkan kita, mau datang ke konselor gitu, tapi orang tua nggak setuju gitu, kayak, "Apa sih kok datang ke konselor segala?" Gitu. Ya tapi itu nggak masalah, mungkin kalian bisa jelasin bahwa datang ke konselor tuh bukan orang-orang yang gangguan jiwa aja gitu, tapi juga kalau misalkan kita punya, permasalahan sekecil kayak kita nggak apa ya, kita nggak punya fokus untuk belajar pun konselor bisa menangani gitu ya. Jadi, kasih penjelasan kepada orang tua kalian bahwa datang ke konselor atau memenuhi kebutuhan afeksi itu bukan suatu bentuk. Tindakan egois? Oke oke. Seumpama kita udah kayak kecebur nih ya, dalam fenomena fatherless dan kita udah terlanjur jadi korban fatherless. Apakah udah terlambat bagi kita untuk berubah? Untuk keluar dari rantai itu? Atau masih ada waktu bagi kita untuk keluar dari rantai itu? Untuk misalkan, bisa nggak ya saya mengubah ayah saya? Itu kayaknya nggak mungkin bisa mengubah seseorang gitu kalau kecuali orang tersebut yang mau memang gue mau berubah gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian ingin merubah, bagaimana supaya nanti, anak-anak gue nih nggak ngerasain atau misalkan keluarga gue tuh nggak kayak gini, nggak seperti apa yang gue rasain. Itu bisa kalian rubah mulai dari kalian sendiri gitu, seperti tadi teknik-teknik yang sudah dijelasin gitu. Oke, jadi memang fenomena ini sekalipun kita udah terlanjur kecebur di dalam, kita masih punya kapasitas untuk berubah ya. Yang penting kita melakukan teknik-teknik yang tadi disampaikan dengan komunikasi dan dengan memenuhi afeksi diri dulu sebelum kita bergerak keluar, sebelum kita mencari cinta. Jadi memang segala sesuatunya masih bisa diusahakan sebelum kita bergerak keluar gitu ya, untuk keluar dari rantai ini. Berarti memang fenomena fatherless ini cukup luas dan cukup berimpact ya. Padahal problemnya cuman ada di kurangnya perhatian dari seorang ayah. Tapi bisa menyerembet ke bagaimana seseorang memperlakukan anaknya, pasangannya, atau bahkan dirinya sendiri bisa jadi terjerumus gitu dalam hal-hal yang seperti itu ya. Kalau misalnya ada dari audiens kita yang terjebak dalam fenomena ini, kamu sebagai pengamat luar, apa yang pengen kamu sampaikan ke mereka, terutama mereka yang udah berada di ambang keputusasaan? Oke, untuk kalian yang merasakan fatherless, ketahuilah karena kita tahu ya bahwa fatherless ini di Indonesia sangat luas, berarti bukan tandanya itu, "Oh ya gue sendirian." Jadi enggak. Jadi ya banyak yang merasakan fatherless tersebut,
Terus bagaimana nih gue nggak dapat peran ayah dan sebagainya gitu. Tapi bukan tandanya kalian seenaknya nyari tangki cinta ke orang lain, tapi ya udah bangun tangki cinta itu dari diri kalian sendiri. Mungkin dari hobi-hobi kalian, kalau misalkan memang kalian hobinya itu baca buku atau ngoleksi buku, ya itu usahakan aja sendiri gitu. Mmm. Jangan, mungkin, melibatkan orang lain terlebih dahulu dan berekspektasi bahwa orang lain bisa memenuhi loh gitu. Gue bisa loh nyari ke orang lain gitu. Karena ya orang tua kalian aja yang, apa ya, notabene itu darah daging kalian aja nggak ngasih itu, kok kalian segampang itu percaya sama orang lain gitu ya kan, kayak Mmm. gitu. Ya, jadi kita harus percaya sama diri kita sendiri juga ya, untuk bisa berubah itu balik lagi ke diri kita sendiri. Oke, menyimpulkan dari apa yang tadi udah kamu sampaikan, kalau misalnya fenomena fatherless ini itu merupakan fenomena universal yang bisa terjadi baik sama laki-laki ataupun sama perempuan, dan memiliki efek yang beda antara laki-laki dan perempuan. Meskipun kadar bahayanya itu sama, setara gitu ya. Cuman bedanya ya mungkin laki-laki lebih cenderung jadi mencari pasangan sesama jenis ya untuk Iya. memenuhi itu, sementara perempuan jadi bisa terjerumus dalam hubungan yang manipulatif. Iya, Ya, betul. kayak gitu. Tapi ada juga kok Mbak, lu kayak misalkan yang, nggak tahu ini jelek atau buruknya atau gimana, Iya. tapi nggak sesuai, agak ketimpangan gitu ya. Ada beberapa perempuan yang fatherless, dia kurang peran ayah, tapi ketika dia membangun hubungan, dia jadi, karena biasa-biasa mungkin mungkin ya karena peran ayah nggak ada, jadi dia lebih mandiri, jadi sosok maskulin nih ya gitu. Ketika dia bangun hubungan, dia jadi sosok maskulin, paham nggak? Iya iya Dan iya, paham paham. pasangannya kayak merasa, "Kok gue nggak ada sosok maskulinnya di sini ya? Kok dia banget nih yang cowok banget," gitu ya. Iya. Kebanyakan kayak gitu, ada juga yang kayak Aku gitu. rasa aku relate dengan hal itu karena aku sendiri pun mengalami hal itu gitu ya. Jadi kayak sisi maskulinitas kita tuh lebih dominan dan melihat dari situasi, budaya di negara kita di mana laki-laki itu lebih tertarik pada wanita yang jiwa femininnya itu lebih tinggi ketimbang, wanita-wanita mandiri atau individu. Apalagi mereka masih punya mindset kalau misalnya wanita itu harusnya di dapur atau ke di ya itulah ya. Gitu. Nah itu, menurut kamu karena fatherless ini kita jadi terefek, kita jadi lebih maskulin, menurut kamu itu hal yang baik atau buruk? Mmm, ada baik buruknya sih, maksudnya yang buruknya itu kita nggak ngasih peluang buat pasangan kita nanti untuk action-nya dia tuh. Sebagai laki-laki kan mungkin, lebih banyak kayak sebagai apa ya, defense buat keluarga, tapi justru kita yang perempuan yang lebih apa ya, lebih melek akan itu gitu. Terus juga mungkin ada juga yang perempuan-perempuan yang jiwanya tuh lebih, provider gitu ya Mmm. kan, dan laki-laki kadang nanyain, "Kok malah dia ya yang lebih provider dibandingkan gua?" Itu juga berimpact pada hubungan gitu ya. Kadang ada juga yang, hubungannya runtuh cuma gara-gara, laki-lakinya tuh nggak bisa lebih action dibandingkan perempuannya gitu. Nah terus kalau baiknya kita sebagai perempuan ya kita udah bisa mandiri gitu. Jadi kita nggak semata-mata kayak, hanya berpatokan pada, laki-laki saja gitu. Kita harus punya pegangan sendiri. Ya, kalau misalnya kita terjebak dalam situasi itu, di mana sisi maskulin kita lebih dominan ketimbang sisi feminin kita, apakah untuk membuat situasinya lebih baik kita harus berubah, ataukah kita harus melakukan hal lain, yaitu kita mencari sesuatu di luar sana yang sesuai dengan orientasi kita. Maksudnya kita cari pasangan yang nggak terlalu masalah kalau misalnya kita lebih maskulin. Apakah gimana gimana cara kita mengatasinya? Gitu. Yang aku rasain ya, karena aku ngerasain juga sih merasa maskulin setiap ada dideketin cowok, "Kok gue maskulin banget sih?" Gitu, "Enggak deh," gitu, kadang begitu. Tapi semakin ke sini semakin mikir kayaknya lebih baik tuh mungkin kita ketika kita udah punya hubungan dan sebagainya dan, pasangan kita udah memang sesuai kriteria nih ya, sesuai kriteria, ya alangkah baiknya kita nurunin, apa ya, sifat maskulin kita gitu untuk dia bisa action gitu. Karena ya itu untuk, terjalinnya hubungan yang sehat gitu. Jadi kita nggak bisa menerapkan sisi maskulinitas kita dalam setiap situasi ya. Ada kalanya kita harus mengendurkan ego kita, sifat maskulin kita, dan menjadi lebih, seperti pengikut ya. Ada masa-masanya di mana kita harus menunjukkan sisi maskulin kita, ada juga masanya di mana kita harus belajar untuk jadi pengikut, Eee, gitu ya? sebenarnya ya sebenarnya rasa rasa sebagai perempuan pengennya sih dimengerti mulu ya. Oh iya, ya itu Rasa maskulin ini karena terpaksa oh iya karena sih bener sih. terpaksa kan gitu. Heeh, Ya jadi kalau misalkan kayaknya para perempuan kalau misalkan, "Ah gua mungkin agak feminin dikit lah gitu, turunin lah rasa maskulin gua," gitu. Itu nggak bakal masalah insyaallah mah gitu.
Iya balik lagi, harus ada usaha dari kita untuk sadar situasinya, terutama kalau misalnya kita mau menghargai pasangan kita, ya jangan selalu jadi dominan, pasangan kita juga punya suara gitu ya. Dan jangan berpikir kalau misalnya nih, kita orang yang sangat feminin ya, jangan berpikir kalau kita juga nggak punya kapasitas untuk Iya menjadi betul. dominan dalam suatu hubungan. Jadi segala sesuatunya ada titik balance-nya gitu ya. Oke, menarik banget ya obrolan kita kali ini. Jadi memang fenomena fatherless ini bukannya sesuatu yang fix, artinya masih bisa kita perbaiki. Dan ini mungkin fenomena yang universal yang mungkin banyak dialami oleh orang-orang yang ada di negara ini ya, terutama tadi karena kamu bilang Indonesia itu merupakan salah satu negara yang banyak mengalami fenomena ini gitu. Dan aku pun itu baru tahu dan aku pun baru ngeh gitu. Dan aku pun baru sadar kalau misalnya mungkin aku salah satu dari orang yang mengalami fenomena ini. Oke, buat kalian semua yang mungkin kalian relate dengan pembahasan kita seputar fatherless ini, atau kalian punya case lain atau situasi lain atau apapun, kalian boleh banget taruh di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian suka dengan pembahasan yang ada di channel kita hari ini atau pembahasan secara keseluruhan, kita minta bantuan sederhana dari kalian untuk klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin suka dengan pembahasan-pembahasan serupa atau pembahasan menarik lainnya. Dari kita itu aja, saya Lulux. Saya Lina. See you in the next episode.